Shalom. Halo. Selamat pagi semuanya. Pagi. Tuhan. Mari kita pagi hari ini belajar firman Tuhan. Kita baca, kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 38. 1 sampai ayat yang ke-28. Saya bacakan di sini. Yeremia pasal 38 ayat 1 sampai 28. Yeremia dimasukkan ke dalam perigi. Ia tertolong oleh Ebed-Melek. Tetapi Sefaja bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukal bin Salemnya, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan. Kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati, sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini, dan semangat segenap rakyat. Sungguh, orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Zedekia menjawab, baiklah ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek, orang Ethiopia, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota. Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, katanya, bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Ebed-Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaraan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, kepada Yeremia, taruhlah pakaian yang buruk-buruk itu dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali. Yeremia pun berbuat sedemikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Raja Zedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah raja kepada Yeremia, aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Janganlah menyembunyikan apa-apa kepadaku. Jawab Yeremia kepada Zedekia, apabila aku memberitahukan kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apalagi aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku. Lalu bersumpahlah Raja Zedekia dengan diam-diam kepada Yeremia, katanya, demi Tuhan yang hidup, yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawaku itu. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Zedekia, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara, dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel,
maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Kemudian berkatalah Raja Zedekia kepada Yeremia, aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang-orang Kasdim. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka, sehingga mereka mempermainkan aku. Yeremia menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu. Maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Tetapi jika engkau menyerahkan diri, maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Sungguh, semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda digiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel sambil berseru, engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang. Semua istrimu dan anak-anakmu akan digiring keluar ke hadapan orang-orang Kasdim itu, dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka. Tetapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel, dan kota ini akan dihanguskan dengan api. Lalu berkatalah Zedekia kepada Yeremia, janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini, supaya engkau jangan mati. Apabila para pemuka mendengar bahwa aku telah berbicara dengan engkau, lalu mereka datang meminta kepadamu, beritahukanlah kepada kami apa yang telah kau katakan kepada raja, dan apa yang telah dikatakan raja kepadamu. Janganlah sembunyikan kepada kami, supaya engkau jangan kami bunuh. Maka haruslah kau katakan kepada mereka, aku menyampaikan permohonanku di hadapan raja, supaya aku jangan dikembalikannya ke rumah Yonatan untuk mati di sana. Memang semua pemuka itu datang bertanya kepada Yeremia, tetapi ia memberi jawab kepada mereka, tepat seperti segala yang diperintahkan raja. Maka mereka membiarkan dia, sebab sesuatu pun dari pembicaraan itu tidak ada yang diketahui siapapun. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu sampai kepada hari Yerusalem direbut. Puji nama Tuhan. Kita sudah baca Yeremia pasal 38 ayat 1 sampai 28. Bapak Ibu, kalau kita melihat cerita ini adalah Yeremia. Cerita saat Yeremia dimasukkan ke dalam perigi. Waktu saya baca satu pasal ini, bagaimana kehidupan Yeremia penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Meskipun dia seorang nabi, dia juga mengalami hambatan-hambatan, dia juga mengalami persoalan-persoalan, dia juga mengalami kesesakan-kesesakan. Dan memang menjadi orang Kristen itu tidak semudah yang kita ucapkan, tidak semudah yang kita bayangkan. Ada hal-hal yang kita alami, ada hal yang kita rasakan saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, terkadang terbesit di dalam hati kita berpikir bahwa enak ya menjadi orang Kristen itu, ya bebas hambatan. Seperti kita berjalan di jalan tol, tidak ada masalah, tidak ada kesesakan, tidak ada penderitaan. Ternyata Yeremia mengalami hal ini. Ternyata pemikiran kita, mungkin kalau kita berpikir seperti itu, atau terbesit di dalam hati kita, ternyata apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita, itu salah. Menjadi orang Kristen, mengikut Tuhan Yesus, itu juga mengalami persoalan, juga mengalami permasalahan. Sama. Di luar Kristen pun juga mengalami hal ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita berhenti untuk tidak, saudara, kalau bahasa Jawanya itu nelongso ya, saudara ya. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya. Kita nggak boleh bersungut-sungut ya, Bapak Ibu. Mengasihani diri sendiri. Nah, betul. Mengasihani diri sendiri. Terkadang kita seringkali seperti itu pada saat mengalami masalah atau kesesakan. Hidupku kok seperti ini ya? Ya, hidupku kok tidak seperti si A, si B, dan sebagainya. Yeremia mengalami hal ini. Dia seorang nabi yang dipakai Tuhan. Dia seorang nabi yang luar biasa.
Dia menyampaikan apa isi hati Tuhan, apa yang Tuhan ingin rencanakan terhadap bangsa Israel, terhadap Yehuda. Bapak Ibu, Yeremia mengalami hal yang tidak mengenakan, apalagi kita. Ya. Jadi oleh sebab itu, mari kita tetap bersyukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam hati Yeremia juga serba salah, dilema. Nanti ngomong seperti apa yang difirmankan Tuhan salah. Nanti kalau tidak ngomong juga salah, urusannya dengan Tuhan. Kalau kita menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang, Yeremia juga salah. Yeremia dibenci, Yeremia bahkan sampai dimasukkan dalam perigi. Kan serba repot ya Bapak Ibu ya. Begini salah, begitu salah. Maju kena, mundur kena itu namanya ya. Seperti judul film ya. Maju kena, mundur kena. Kalau melakukannya, nanti urusannya dengan manusia. Tapi kalau tidak menyampaikannya, urusannya dengan Tuhan. Nah ini. Terkadang kita diperhadapkan seperti itu. Kita mau melakukan kehendak Tuhan, atau tidak melakukannya. Mungkin kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Contoh seperti Yeremia yang dialami ini. Dan ternyata puji Tuhannya, Yeremia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Suruh menyampaikan kabar itu kepada semua orang. Dan ternyata betul. Ya, bukan suatu keberuntungan atau bukan suatu hal yang enak yang didapat oleh Yeremia, tetapi justru hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi justru hal yang menyakitkan secara manusia. Bahkan dibenci, bahkan dimasukkan dalam perigi. Meski dalam kondisi demikian, pantang untuk kita ini mengasihi diri kita ya, Bapak Ibu. Kalau kita menghadapi hal seperti ini, menghadapi kesesakan, menghadapi persoalan, menghadapi hal yang tidak mengenakan secara manusia. Kita pantang untuk kita ini mengasihani diri sendiri. Jangan sampai kita mengasihani diri sendiri. Mengapa? Yang pertama, karena ada jaminan pemeliharaan Tuhan bagi kita, anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Ya, ada jaminan bagi Tuhan, bagi kita. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Memang kita mengalami masalah, memang kita mengalami persoalan. Tetapi ingat, jangan sampai hati kita ini nelongso, atau jangan sampai mengasihani diri sendiri. Percayalah, hidup kita ini dijamin oleh Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, yang kita alami, percaya bahwa hidup kita ini dijamin oleh Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Kalau saya rasakan dalam kehidupan saya juga, saya merasakan ya, meskipun masalah yang datang, ya goncangan-goncangan yang datang dalam kehidupan kita, Tuhan itu tetap pelihara kita. Ya, buktinya saya lihat wajahnya seger-seger semuanya. Ya, tambah gemuk-gemuk ya, soalnya di rumah saja. Ya, Bapak Ibu, itu bukti pemeliharaan Tuhan. Ya. Orang di luar sana katakan, oh susah, sulit, dan sebagainya. Percaya, kita yang percaya Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar buat kita atas segala persoalan. Ya. Loh, bagaimana caranya? Sudah, nggak usah mikirkan caranya, Tuhan. Ya, Tuhan punya 1000 cara, bahkan lebih. Tuhan punya berbagai cara, dengan cara-caranya yang ajaib untuk menolong kita, untuk membawa kita lepas dari segala persoalan. Mungkin kita persoalan ekonomi, percayalah, pagi hari ini ada kabar baik. Ya, Tuhan akan melepaskan kita, Tuhan akan membawa kita keluar dari persoalan itu. Ya, Tuhan akan menyertai kita melewati persoalan itu dengan cara-caranya yang ajaib. Mungkin kalau saya tanya satu persatu, Bapak Ibu mungkin banyak sekali pertolongan Tuhan. Cara-caranya yang ajaib. Amin. Ya. Yang kedua, mengapa kita nggak boleh mengasihani diri sendiri atau tidak boleh menyesal atau nelongso ya? Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong kita. Jadi percaya, hidup kita dijamin oleh Tuhan.
Dan yang kedua, percayalah, Tuhan punya cara yang ajaib. Tuhan punya mujizat-mujizat yang luar biasa. Baik persoalan apapun yang kita hadapi pagi hari ini, sakit penyakit, perekonomian, atau tentang keluarga, semuanya, ya, Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong kita. Dan Tuhan menyediakan jalan keluar untuk setiap persoalan kita. Oleh sebab itu, mari ya kita tetap setia kepada Tuhan, seperti Nabi Yeremia ini. Tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tetap berjalan bersama Tuhan. Mungkin secara manusia, Yeremia juga dilema ya Bapak Ibu ya. Dia takut juga. Wah ini kabarnya tidak enak soalnya. Coba kalau kabarnya enak. Saudara-saudara, rakyat, dengar mungkin. Hari ini engkau akan diberkati. Wah mungkin senang ya. Dengan mudahnya Yeremia akan bisa mengatakan seperti itu. Tetapi ini yang disampaikannya ini bukan hal yang mengenakan, yang baik, tetapi hal yang buruk. Makanya terus dibenci. Marahlah rakyat, marahlah orang banyak itu. Bapak Ibu, pagi hari ini kita meneladani Nabi Yeremia. Kita berseru dalam kesesakan. Mungkin pagi hari ini banyak yang mengalami kesesakan. Ya. Jangan berhenti, Bapak Ibu tetap berseru kepada Tuhan. Ya. Buktinya apa? Yeremia melakukan perintah Tuhan. Dan Yeremia pada saat mengalami kesesakan itu, mengalami penderitaan itu, Yeremia berseru kepada Tuhan. Yeremia berseru kepada Tuhan. Dan Yeremia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan nyatakan, dan Tuhan berikan jalan keluar. Dan Tuhan memberikan cara-caranya yang ajaib. Melalui Tuhan menolong Yeremia, Bapak Ibu. Melalui Ebed-Melek, orang Ethiopia. Ebed-Melek dipakai Tuhan untuk menolong Yeremia. Ebed-Melek menghadap pada raja, memberikan kabar bahwa Yeremia dimasukkan ke dalam perigi, dan singkat cerita raja menolong Yeremia sehingga Yeremia lepas dari permasalahan itu. Bapak Ibu percayalah, pada saat kita berjalan kepada Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, Tuhan tetap menolong kita, Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Ya, percayalah pagi hari ini ada kabar baik buat kita semuanya. Jangan sampai kita putus asa menghadapi setiap persoalan, setiap masalah. Jangan kita sampai bersungut-sungut kepada Tuhan pada saat kita mengalami persoalan, mengalami kesesakan. Memang menghadapi masalah itu tidak mudah, tidak enak secara daging, secara manusia. Tetapi kita mencoba untuk tidak bersungut-sungut, tidak ngomel kepada Tuhan. Mungkin kesesakan atau persoalan yang kita hadapi pagi hari ini adalah berkat buat kita. Ada rencana-rencana yang indah buat kita. Ada maksud dan tujuan yang indah buat kita semuanya. Ya. Bapak Ibu, sudah 3 bulan ini kita tidak boleh melakukan aktivitas, tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan kegiatan apa-apa. Ya. Dan kehidupan kita seolah-olah sepertinya dibatasi oleh peraturan-peraturan pemerintah. Secara manusia kita kebingung. Ya, secara manusia kita khawatir, kita takut tentang kehidupan kita. Tetapi di balik semuanya itu saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Tuhan punya maksud dan tujuan yang baik. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang Tuhan ingin benahi dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan tetap tercurah dan mengalir di dalam kehidupan kita. Meskipun dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Renungan buat pagi hari ini, Bapak Ibu, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Bila saat ini kita dalam persoalan, dan sepertinya tidak ada harapan, mari kita berseru kepada Tuhan. Tetap memohon pertolongan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jangan memohon kepada yang lain. Ya, tetap memohon kepada Tuhan.
Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan siapapun yang di luar Tuhan. Bapak Ibu, itu yang dibenci Tuhan. Pada saat kita mengalami kesesakan, mari kita tetap berseru kepada Tuhan, kita berdoa, minta pertolongan. Dan percayalah Tuhan punya berbagai macam cara untuk menolong kita dengan cara-caranya yang ajaib. Dan biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menguatkan setiap kita pagi hari ini. Dan kita semakin dikuatkan untuk semakin percaya kepada kuasa Tuhan dan percaya kepada mujizat-mujizat Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, makasih Pak Bambang atas kebenaran firman-Nya. Ya, di dalam Yeremia ini kita lihat, saudara, Tuhan masih memperhatikan namanya nabinya, masih memperhatikan namanya hambanya, walaupun di tengah namanya kesulitan, dia harus menghadapi namanya sebuah kurungan, saudara, atau batas, atau namanya ruangan yang tidak mengenakan, tetapi pertolongan Tuhan itu masih tetap nyata, betul ya? Hari-hari ini pun kita juga terbelenggu dengan namanya sikon, kondisi ruangan yang tidak bebas, saudara, yang tidak bisa kemana-mana, ya mau keluar juga bisa kena, di dalam bisa kena, saudara. Tetapi yang saya garis bawahi bahwa dalam hidup ini kita harus percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur, saudara. Tuhan kita tidak pernah namanya tinggal diam. Tuhan kita itu tetap peduli, memperhatikan setiap apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita ketika kita ini tetap bersandar kepada Tuhan. Amin. Ya, mari kita tunduk kepala, saudara. Kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu tabur. Biarlah bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam setiap hati kami. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Materaikan di dalam hati kami ya Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang hidup menyampaikan satu kebenaran-Mu pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Biar kami mengerti satu kehendak dalam hidup ini untuk tetap percaya apapun kondisi kami, tetap Engkau adalah Allah yang menolong dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang memperhatikan dalam setiap kehidupan kami. Engkau tetap Allah yang selalu menyertai kami dan menuntun kami di dalam kehidupan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan berpisah juga kami teringat akan Ibu Gembala yang Kau sudah pimpin dalam perjalanan dari USA sampai ke Jakarta Tuhan, dan sebentar akan menuju ke Surabaya. Tetap Engkau menyertai, berikan yang terbaik, jauhkan dari segala sesuatu yang jahat. Kau berikan yang terbaik Tuhan, juga kesehatannya Tuhan, sehingga sampai di kota Jombang dengan tubuh yang sehat dan bisa memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami mau mengangkat tangan kami mau menerima berkat daripada Engkau. Mari angkat kedua tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kami semua. Jemaat Betani Jombang tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya sudah terpenuhi. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati. Sama-sama katakan, Amin.